بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم, jeung di mana dibasakeun ka itu alladzina kafaru ay kufar tegasna orang-orang kafir. Tabi'u ma anzalallah, nuturkeun anjeun kabeh kana barang anu geus nurunkeun Allah ka itu mah minat tauhid wa tahdil thayyibat, kana itu mah buktina tina barang tauhid jeung ngahalalkeun barang anu alus kabeh. Jadi sini Allah menyampaikan kepada orang-orang yang mengingkar bahwa ikutlah kamu atau nurutlah kepada apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dalam hal ini berkaitan dengan tauhid dan tentang menghalalkan apa-apa
yang baik-baik menurut Allah. Ini perintah Allah kepada orang-orang yang waktu itu ketika Al-Quran diturunkan kepada orang-orang kafir. Apa jawab mereka orang kafir pada saat itu? Qalu, maka mengucap ya kafirin, la, tidak. Bal nattabi'u ma alfaina, tapi nuturkeun kaula sadaya kana barang anu manggihan kaula sadaya alaihi abaana ka pirang-pirang bapak abdi sadaya. Nah, jadi mereka menolak, mereka memilih mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan oleh orang tua-tua mereka. Jadi orang-orang terdahulu yang pokoknya mah di mana orang dulu lah, kebiasaan-kebiasaan dahulu, baik dalam urusan bertauhid maupun di dalam urusan barang-barang yang dihalalkan. Mereka menolak. Minna ibadati, dalam hal urusan ibadah asnami kepada patung. Jadi karena orang-orang jahiliyah dulu itu biasa kepada patung, orang-orang tua yang dulu kakek tatungnya itu biasa kepada patung, maka ketika ayat diturunkan juga mereka masih tetap menolak. Mereka lebih memilih kepada kebiasaan-kebiasaan orang-orang tua terdahulu di dalam urusan ibadah, juga di dalam urusan makanan-makanan yang lain. Bahkan mereka watahini sawabi wal bahadir. Jadi mereka juga mengharamkan unta-unta tertentu. Jadi di zaman jahiliyah ini ada unta-unta yang tidak boleh dipotong, tidak boleh disembelih. Karena menurut kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu, ada unta-unta yang diistimewakan, yang disembah, yang tidak boleh dipotong. Jadi mereka tetap mengikuti seperti itu. Qala ta'ala, kemudian berfirman Allah berkata, yattabi'u. Kenapa kalian mengikuti orang-orang tua kalian? Walau kana abauhum la ya'qiluna syai'a, sanajan bukti naon pirang-pirang bapana itu kafirin eta henteu baroga akal, tidak pada mengetahui dalam segala perkara, terutama min amridin, dalam urusan agama. Jadi Allah sudah mengatakan di sini, kenapa kalian tetap mengikuti dalam urusan tauhid dan mengharamkan makanan tertentu? Padahal orang-orang tua kalian terdahulu itu tidak mengetahui urusan-urusan agama, tidak mengetahui dalam urusan-urusan tertentu, termasuk dalam urusan tauhid maupun barang-barang yang diharamkan tadi. Wala yang tadun jeung teu meunang pituduh kabeh ilal haq, dan juga tidak mendapat petunjuk. Orang-orang terdahulu itu dari golongan kafir, kenapa diikuti? Ya Allah ini bertanya kepada mereka, merupakan sebuah penyangkalan kepada mereka. Jadi itulah kebiasaan orang-orang kafir terdahulu di dalam penolakan kepada ajaran Rasulullah SAW. Jadi mereka lebih kepada adat kebiasaan, tidak mau nurut kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Di dalam ayat berikutnya di sini kita lanjutkan, wa masalu, dan perumpamaan, sifatun berkaitan dengan sifat-sifatnya juga, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar itu alladzina, wa may yad'uhum ilal huda, dan sifat-sifat jalma anu ngajak iman ka itu alladzina kana jalan pituduh. Nah, jadi di sini menyifatkan dua hal. Pertama, menyifatkan tentang orang yang mengajak kepada kebenaran, kepada petunjuk. Kemudian yang kedua, menyifatkan orang-orang yang diajaknya. Ini ada dua sifat. Di satu sisi sifat orang yang mengajak, di satu sisi sifat orang yang diajak. Nah, ini dari sebuah permisalan, perumpamaan. Seringkali Allah dalam Al-Quran itu mengambil misal-misal atau perumpamaan-perumpamaan yang indah.
untuk menunjukkan sesuatu hal, untuk menunjukkan sifat-sifat tertentu. Kama salil ladzi yanaiku, eta tetap seperti sifatna jalma anu disada ya alladzina suwid nyawara alladzina. Jadi seperti orang-orang yang mengeluarkan suara. Bima la yasma'u illa du'aan wa nida'an, kana perkara anu henteu ngadenge ieu mah kajaba kana panggero jeung teriakan, ya, gitu. Jadi panggero jeung panggero dan teriakan-teriakan. Jadi ibaratnya di sini ai sautan tegasna kana suara wala yafhamu maknahu bari teu ngarti ieu mah kana maknana itu suara. Ai hum fi sama'il mau'izati ari itu alladzina kafaru dina ngadenge pitutur jeung henteu mikir-mikirna wada mitadaburiha jeung henteu mikir-mikirna kana mau'izah. Mau'izah ini ajakan kepada hal yang baik, ya. Kalbahanimu eta seperti pirang-pirang sato. Tasma'u sautan anu ngadenge ieu bahim binatang itu sato-sato itu kana suara rawiha wala tafhamu anu ngamona ieu bahim bari itu paham kana suara. Nah, jadi kalau mengajak kepada orang-orang yang ingkar itu seperti diumpamakan di sini seperti mengeluarkan suara seorang penggembala kepada gembalanya, gitu. Seorang tukang angon kepada mbek, gitu, kepada kebo. Kan biasanya tukang angon mbek ini suka keluarin suara, ya. Apa aja lah suaranya biasanya manggil-manggil mbek. Asli mbek ini itu ngerti, artinya bukan ngerti, mendengar suara itu sehingga nurut baik gitu. Padahal kambing itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan suara oleh penggembala tadi. Jadi seperti itu. Menyeru kepada orang-orang yang ingkar itu diibaratkan seperti menyeru kepada seorang penggembala kepada gembalanya. Jadi apa yang dikeluarkan suara oleh si penggembala ini tidak dipahami oleh gembalanya, oleh kambingnya, oleh kebunnya, gitu. Jadi seperti itu di dalam hal mengajak kepada petunjuk untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang-orang kafir. Jadi suara orang pengajak ini, suara orang yang ngajak kepada kebenaran ini, itu dianggap ambil lalu aja. Mereka tidak mengerti apa yang disampaikan, apa yang dinasihatkan dan sebagainya. Kenapa demikian? Nah ini summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Summum itu torek. Torek itu berarti tuli. Diumpamakan seperti itu. Kenapa mereka berperilaku seperti tadi? Mendengar suara tapi tidak memahami, sebetulnya bukan tidak memahami di sini. Sumum ini torek atau tuli diumpamakan. Bukmun itu pire ini bisu, ya, bisu. Umyun itu buta, lolong. Fahum la yaqilun, maka ari itu alladzina kafaru eta tidak mengerti kabeh mau izodan karena pituduh. Nah di sini kenapa mereka diumpamakan sebagai orang yang tuli, bisu dan buta? Sebetulnya bukan telinganya secara indrawi yang tuli, bukan matanya yang buta secara indera dan mulutnya yang bisu. Tetapi diumpamakan seperti itu, seperti orang yang tuli, bisu dan buta, tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mampu untuk berbicara. Seakan-akan seperti itu. Akhirnya setiap apapun yang disampaikan tentang yang hak dan kebenaran itu tidak masuk ke dalam hati dan pikirannya. Sesungguhnya yang buta, tuli itu adalah qalbunya,
hatinya lah yang tidak menerima. Di sini Allah luar biasa mengumpamakan seperti orang-orang yang buta di surga tuli di dalam mendengarkan mau'izah, penjelasan atau keterangan atau ajakan kepada kebaikan, tausiah dan sebagainya. Nah itu. Nah ini sifat-sifat orang-orang yang ingkar kepada Allah seperti itu, yang belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.